Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Bapak harap kalian tetap semangat belajar ya meski kita masih PJJ. Semoga kedepannya kita bisa bertatap muka di kelas sehingga kita lebih belajar lebih konsentrasi lagi, lebih baik lagi ya. Tetapi Bapak berharap kalian tetap mengerjakan tugas-tugas sebaik mungkin ya, agar kalian mempunyai nilai yang cukup baik ya, apalagi kalian kelas 9 tetap semangat. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab yang baru ya, teks yang baru, yaitu teks pidato persuasif. Apa itu teks pidato persuasif? Kalau pidato mungkin kalian sering ya mendengarnya, tapi kalau persuasif mungkin ini agak asing ya. Apa ya persuasif? Nah, teks pidato persuasif ini adalah contohnya ya. Bapak bacakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penulisan wabarakatuh itu doa ya, jadi tidak perlu dipanjangkan, tidak perlu menggunakan huruf kapital, cukup w dan titik ya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saat ini 290 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita. Bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh teks pidato persuasif. Berdasarkan teks ini, contoh teks ini, apa sih yang paling menonjol ya? Yang paling khusus yang kalian temukan pada teks ini dibandingkan teks yang lain. Nah, ini menjadi kuncinya untuk memahami teks pidato persuasif. Nah, selanjutnya, pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara lisan kepada halayak yang isinya mengajak atau membujuk halayak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah intinya ya dari teks pidato persuasif, yaitu mengajak atau membujuk. Nah, jadi teks yang tadi itu mengajak ya halayak itu masyarakat umum untuk bersama-sama bergotong royong untuk mengatasi pandemi corona ini. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah mengajak atau membujuk ya halayak untuk melakukan sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah hal yang diharapkan oleh orang yang berpidato ya atau pembicara seperti itu. Nah, ini ciri-ciri teks pidato persuasif. Coba perhatikan kembali teks yang tadi ya. Bersifat mendorong atau mengajak. Nah, ini menjadi inti ya, mengajak, mendorong seseorang, membujuk seseorang atau banyak orang melakukan sesuatu. Kemudian membangkitkan emosional pendengar ya. Ini emosi ini bukan marah ya, tetapi hatinya tergugah. Nah, bahasanya seperti itu. Sehingga merasa oh iya kita harus bersama-sama nih melawan corona, kita harus bekerja sama, kita harus gotong royong. Nah, ini kan menggugah, membangkitkan emosional pendengar sehingga pendengar itu merasa oh ini yang harus saya lakukan nih. Nah, jadi merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh pembicara ya seperti itu. Kemudian menjelaskan topik permasalahan dengan jelas dan logis. Nah, selain membangkitkan emosionalitas, ini juga harus jelas dan logis ya. Nah, ini harus masuk akal nih argumentasinya, penjelasannya, jangan sampai argumentasinya itu ambigu,
ya kan, tidak jelas, asal-asalan tanpa ilmu. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya, harus jelas dan logis ya. Jadi masuk akal nih ketika kita mencernanya dalam pikiran. Oh, ini logis sekali ya. Tentu kalian pernah mendengar orang yang berpidato ya, atau berceramah nih misalnya Ustadz, oh ini penjelasannya agak kurang apa ya, kurang logis sepertinya. Nah, seperti itu kan. Ini jelas sekali nih pembicara yang ini beda dengan yang tadi. Nah, tentu kalian sedikit banyaknya akan membandingkan ketika ada orang yang berpidato ya atau berceramah ya, itu beda sedikit. Baik, selanjutnya tujuan teks pidato persuasif: meyakinkan audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang pembicara sampaikan, ya kan. Jadi tujuannya itu jelas sekali ya. Pidato persuasif ini untuk mengajak nih, ayo masyarakat gotong royong, ya kan, kita bersama-sama mengatasi pandemi corona ini, ya kan. Jangan terpecah belah nih, jangan ada yang ada yang pro dan kontra, ada yang menganggap corona ini kebohongan, ada yang menganggap corona ini apa gitu kan, corona ini tidak ada sebenarnya. Nah, kan itu kan eh, sangat tendensius ya, dalam arti merusak eh, kenyataan gitu kan yang ada, bahwa corona itu ada ada kan buktinya, kan banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Nah, ini kan dengan perbedaan pendapat itu berarti kan ada perpecahan di sana ya kan, sehingga terjadilah katakanlah permasalahan sosial baru ya kan. Nah, dengan berpidato, dengan pidato persuasif, mari kita mengajak teman-teman kita, saudara kita untuk satu suara ya, untuk bergotong royong mengatasi corona ini ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tadi tentang pidato persuasif, ini ada tugas ya dari Bapak, silakan kerjakan sebaik-baiknya. Bacalah contoh teks yang berjudul Gotong Royong Menghadapi Corona dengan cermat, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini, ya kan? Nah, ini Bapak terangkan nih. Mengapa teks yang berjudul Gotong Royong Menghadapi Corona merupakan teks pidato persuasif? Nah, ini jelaskan mengapa sih alasannya kalian menganggap teks tersebut misalnya merupakan teks pidato persuasif. Mengapa? Ya kan, karena apa gitu kan misalnya. Nah, jelaskan. Kemudian, apakah teks yang berjudul Gotong Royong Menghadapi Corona memenuhi ciri-ciri teks pidato persuasif? Jelaskan. Kalau kata kalian memenuhi, ya memenuhi. Mengapa? Karena ABCDFG misalnya, ya kan. Kemudian 3, apakah tujuan teks yang berjudul Gotong Royong Menghadapi Corona? Nah, ini tujuannya kalian jelaskan ya. Nah, seperti itu. Ini sedikit sekali tugasnya ya. Semoga kalian dapat mengerjakannya sebaik-baiknya. Nanti teksnya Bapak akan kirim setelah kalian menonton video ini. Terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.